Jadi di Timur Tengah yang sedang bergejolak ini adalah kehilangan komitmen ingin mempertahankan keselamatan keutuhan negerinya. Irak semenjak Saddam Hussein dihukum gantung tahun 2006 sampai sekarang sudah 800.000 lebih yang mati perang saudara. Tiap hari bom meledak. Islam semua, Irak semua. Suriah sudah 4 tahun 220.000 yang mati. Suriah semua, Islam semua, Arab semua. Libya sampai sekarang antara kota Benghazi sebelah timur dengan Tripoli sebelah barat perang terus, dan seterusnya dan seterusnya. Mesir belum stabil betul. Kalau mereka perang yang lawan Israel tak acungi jempol. Ini perang sesama saudara, sesama warga bangsanya. Artinya apa? Artinya mereka ini Islam dan nasionalisme belum dipahami betul. Perlu belajar ke Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai Timur Tengah harus belajar ke Nahdlatul Ulama. Betul. Ada lagi yang lebih seru lagi. Contoh lebih seru lagi. Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, menantunya Raden Fatah. Beliau datang ke Cirebon menghadapi Kuwu Sangkan, bupati yang sangat sakti, bisa terbang, bisa menghilang. Kalau malam dia pakai baju kelihatan jadi harimau. Betul ini. Namanya Ki Kuwu Sangkan. Ilmunya dari Prabu Kuncaningrat, Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati masuk ke Cirebon, belum berjumpa, belum bertemu, ilmunya Ki Kuwu Sangkan ambrol. Mau menghilang gak bisa, mau loncat tinggi gagal. Pakai baju supaya kelihatan macan, gak jadi macan, gagal. Ini pasti ada yang ganggu ilmu saya. Dicari ketemu, bawa ke pendopo. Oh, rupanya kamu ya yang mengganggu ilmu saya. Sekarang tebak, kalau kamu orang pinter. Anak saya lagi hamil, laki apa perempuan? Keluar anaknya, perutnya besar. Kata Sunan Gunung Jati setelah dilihat, perempuan. Goblok, ini tidak hamil tidak apa, saya kasih bantal saja supaya menipu kamu, bohongi kamu. Sana pergi, kamu orang goblok, nggak pinter. Sunan Gunung Jati pergi. Anaknya Kuwu Sangkan masuk kamar, mau melepas bantal, hamil betulan. Percaya boleh, nggak apa-apa, udah dongeng saja kok. Dan melahirkan perempuan betulan. Nah ini dongeng ini boleh, itu merupakan apa? Dongeng apa namanya? Dongeng yang tidak mitos, tapi yang jelas Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh Jawa bagian barat. Sampai-sampai Raja Pajajaran pun bubar. Kerajaan Pajajaran yang Buddha itu semuanya masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Badui sekarang ada di mana? Malimping ya. Di Malimping tidak masuk Islam tapi tidak akan mengganggu Islam. Doa-doanya orang Cirebon, mantra-mantra jampinya orang Cirebon dimacetkan. Kecuali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cespleng lagi, efektif lagi. Artinya masuk Islam dulu, baru nanti mantra Cirebonnya cespleng. Contoh, kalau ente dipanggil dan ramil, kapolsek, camat, mau dimarahin, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ing lambeku teka wedi teka gemeter seka beong kang sengit maringku teka welas teka seka beong kang krungu omongku La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngejog bumi 7 kali, insya Allah kapolsek tadinya merengut jadi tersenyum. Ini doanya Ki Kuwu Sangkan yang sudah dipoles, diislamkan dengan awalan bismillah, diakhiri dengan kalimat tahu itu. Kalau sekarang ada Sunan Gunung Jati lagi 1 orang aja, PKB beres sudah. Udah 1 orang aja. Ya Allah,
Sekarang doanya Kiai masih nerobos. Doain lumpur lapindo berhenti, malah istighosah hari ini besoknya tambah nemen. Kenapa ya kon doanya Kiai sekarang nggak kayak dulu Kiai Mahrus, Kiai Ali Maksum, Mbak Wahab? Oh, ketemu sudah. Saya udah ketemu sebabnya. Kudah keseringan bikin proposal. Lah itu yang jadikan doanya nggak mustajab. Enggak, masih ada Kiai yang nggak bikin proposal, masih banyak. Bapak Ibu sekalian. Jadi Islam Nusantara adalah Islam yang menyatu dengan budaya, Islam yang melebur dengan tradisi, dengan culture yang sudah kita miliki sejak dahulu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti misalkan salah satu ritual orang Jawa, apa itu, baca ritual sambil kemudian hubungan seks bebas, itu yang kita tolak. Selama itu tidak melanggar syariat Islam, diterima oleh Islam dan dipoles dengan Islam, dan akhirnya menyatu menjadi budaya yang langgeng. Contoh lagi, pakai bakyak, sarung, baju koko, kopiah, itu luar biasa itu. Itu ada filosofinya. Pakai bakyak itu singkatan bakyak al-baqa wal yakin, masya Allah. Al-baqa ma'allah wal yakin billah. Jadi pakai bakyak itu artinya menunjukkan orang itu selalu bersama Allah. Entah kalau yang pakai sepatu Beli yang harganya 12 juta, Pak Menteri itu sepatunya Beli, Louis Vuitton gitu ya. Itu ada artinya enggak tahu saya. Tapi kalau bakyak artinya al-baqa wal yakin. Pakai sarung. Sarung itu asalnya syar'an, melaksanakan syariat Islam. Orang Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Gombong, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga nggak bisa ngomong syar'an, syarngan. Oh, kalau panggil saya aja Kiai Sangit ngakil coba. Innallaha wasingun ngalim, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ngalamin, ahli sunnah wal jamaah. Sarngan jadinya sarungan. Jadi orang pakai sarung itu artinya orang selalu mengamalkan syariat Islam. Baju koko, malam ini saya pakai baju koko nih atas perintah Pak Hilmi Faisal. Kemarin diinstruksikan jangan pakai batik ya, ya udah. Ini asal mulanya dari walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling utama adalah pakaian bertakwa kepada Allah. Bukan pakaian yang mahal, yang gebiar, bukan. Takwa kepada Allah, pakaian manusia yang paling unggul, yang paling utama. Ngomong takwa saja belum bisa orang Jawa itu. Koko, ya sudah nggak apa-apa koko lah. Lah, kopiah ini, kepala ini, walaupun pinter, cerdas, hafal Quran, hafal Alfiyah, pokoknya pinter lah. Hafal undang-undang, cerdas seperti apa, jangan ditonjolkan. Tapi harus disembunyikan supaya tidak sombong. Lah, sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, kopyah, bahasa mulanya. Jadi orang pakai kopiah itu adalah tanda bahwa orang itu tidak sombong. Malah kalau menurut kitab kuning yang dakik itu loh, yang ampeg, orang yang tidak pakai kopiah tidak sah menjadi saksi nikah. Wah, ini kekerasan ibu. Walhasil filosofinya pakai kopiah itu tidak menonjolkan kebesarannya atau kepandaiannya. Tapi di sini ada orang pakai kopiah tapi sombong. Wah, itu salah terbit, itu perlu diralat, ditarik dari peredaran itu salah terbit. Jadi kembali lagi, dengan Islam budaya menjadi lestari, dengan budaya Islam menjadi kuat. Sejak dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari, Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, jauh sebelum memproklamirkan NU, jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, beliau sudah ijtihad, punya kecerdasan yang luar biasa, menggabungkan antara Islamiyah dan Watoniyah, ruhul Islam dan ruhul Waton, mengembangkan Islam tapi paralel dengan mempertahankan tanah air.
Kalau nggak ngerti tanah air ya lemah karo banyu lah. Kalau nggak ngerti tanah air. Nah, Ki Hasyim Asy'ari jauh sebelum berdirinya NKRI selalu pesan pada putranya Kiai Wahid Hasyim Wahid, antara Islam dan nasionalisme kebangsaan jangan dipertentangkan, justru saling memperkuat satu sama lain. Buktinya sekarang terbukti. Afghanistan 100% penduduknya Muslim, 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang terus satu sama lain. Berapa ratus ribu yang mati itu. Berapa tahun sudah perang sesama Afghanistan, sesama penduduk Afghanistan. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin mempertahankan keutuhan negerinya. Yang ada cuma Islam. Coba bayangkan, kemarin ini baru ada bom meledak di mana? Di parlemen, yang mati 9. Afghanistan, Islam semua itu. Idul Adha kemarin di masjid, yang mati adiknya Presiden Muhammad Karzai, adiknya mati. Sholat Idul Adha di masjid itu. Ya Allah, ngebom ke masjid. Ngebom masjid lagi sholat. Ini luar biasa. Somali, negara Afrika Timur, 100% Muslim. Non-Muslim satu aja orang nggak ada. 100% Sunni, nggak ada Syiah. Yang ada Sunni semua. Madhabnya Maliki, tarekatnya Syadziliyah. Perang terus sampai bubar negara Somali, bangkrut negara Somali. Kenapa itu? Karena tidak memiliki komitmen ingin mempertahankan tanah airnya. Ini Pak Rusdi Kirana, Wakil Ketua Umum PKB, saya ngiri dengan Cina. Karena satu-satunya yang ada di hadis itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kok nggak bilang walau bil Yunan, Greek, bil Rum, Romawi, apalagi bil Jawa, nggak terhitung udah. Kok Nabi bersabdanya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Aduh, saya juga ngiri nggak jadi Cina saya. Kalau jadi Cina kaya barangkali saya. Jadi di Timur Tengah yang sedang bergejolak ini adalah kehilangan komitmen ingin mempertahankan keselamatan keutuhan negerinya. Irak semenjak Saddam Hussein dihukum gantung tahun 2006 sampai sekarang sudah 800.000 lebih yang mati perang saudara. Tiap hari bom meledak. Islam semua, Irak semua. Suriah sudah 4 tahun 220.000 yang mati. Suriah semua, Islam semua, Arab semua. Libya sampai sekarang antara kota Benghazi sebelah timur dengan Tripoli yang sebelah barat perang terus, dan seterusnya. Mesir belum stabil betul. Kalau mereka perang yang lawan Israel tak acungi jempol. Ini perang sesama saudara, sesama warga bangsanya. Artinya apa? Artinya mereka ini Islam dan nasionalisme belum dipahami betul. Perlu belajar ke Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai Timur Tengah harus belajar ke Nahdlatul Ulama. Betul ini. Makanya hampir tiap hari tamu dari Timur Tengah semua ingin belajar. Ini NU ini makhluk apa ya? Mayoritas yang katanya 84 juta Rawahu LSI loh ini. Rawahu LSI. Riwayatnya Dobit, Thiqah, Mutasil, dan Adil. Udah, LSI bisa dipercaya lah. Katanya warga NU itu 84,6 juta. Luar biasa kan? Tapi begitu besarnya NU tidak sombong, tidak arogan, malah melindungi yang minoritas, melindungi yang lemah, melindungi yang kecil. Padahal di mana-mana kalau mayoritas biasanya mendiskreditkan, memojokkan yang minoritas. NU tidak begitu.